Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Asifa Dina Aulia Putri. Saya motivator magang gelombang ke-8 Bimba AIUEO. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Di sini saya akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-7, yaitu membacakan huruf verbal HF AIUEO, HF BDG KMPSY, FJLNTRC, dan huruf alfabet. HF AIUEO. Aku suka Bimba AIUEO, suka Bimba AIUEO. Ayo kita coba panggil huruf A. Ayo kita coba panggil huruf I. Sekali lagi coba panggil huruf U. Jadinya A I U E O. Yang kedua yaitu HF BDG KMPSY. BDG KMPSY. BDG KMPSY. Yang ketiga yaitu HF JLNTRC. JLNTRC la 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 la. JLNTRC la 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 la. Dan yang terakhir yaitu membacakan huruf verbal alfabet ABCD. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Sekian contoh penyebutan huruf verbal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang kedua ada tugas menjawab pertanyaan secara lisan. Pertanyaan ini mengenai job description. Yang pertanyaan yang A, pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insiden berikut. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan motivator pada murid apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas, yaitu tidak memaksakan murid apabila murid tersebut tidak mau masuk kelas, tetapi mengajak murid untuk berdialog dan bertanya kepada murid alasan murid tersebut tidak mau masuk kelas. Pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Sebagai motivator harus menenangkan murid yang sedang menangis. Apabila murid sudah diam dan murid dirasa sudah tenang, maka tanyakan kepada murid alasan ia menangis. Dan apabila ia telah menjawab pertanyaan, maka motivator akan bertanya kembali apakah murid telah siap untuk kegiatan bermain sambil belajar. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Yaitu memisahkan kedua murid tersebut agar murid tersebut tidak saling mengganggu antara satu sama lain. Apabila telah dipisahkan, maka motivator harus menanyakan kepada kedua murid mengapa mereka mengganggu murid tersebut. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang harus dilakukan motivator yaitu bertanya dan mengajak murid tersebut untuk berdialog. Lalu motivator harus bertanya kembali alasan murid tersebut melamun. Apabila telah diberi alasan, maka motivator harus mengajak murid untuk melakukan kegiatan yang ia senangi, seperti menanya, kakak sekarang maunya main apa nih kak? Gitu. Pertanyaan yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik selama 1 minggu? Setiap minggu yang dilakukan motivator yaitu evaluasi afeksi anak. Kita melihat afeksi dan ekspresi anak, apakah anak tersebut telah bersemangat dan telah tumbuh minat belajarnya selama kegiatan bermain dan belajar di Bimba, dan melihat afeksi dan ekspresi anak, apakah kegiatan bermain sambil belajarnya telah menyenangkan atau belum.
Selain evaluasi afeksi kepada anak, motivator juga dapat melakukan evaluasi kepada dirinya sendiri, apakah ia telah menciptakan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan atau belum. Pertanyaan yang ke-C, apa saja tugas rutin yang harus dilakukan motivator setiap minggunya? Yaitu membimbing dan membimbangkan anak didiknya, serta menciptakan suasana bermain dan belajar yang 100% harus menyenangkan. Pertanyaan yang D, bagaimana cara motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak muridnya? Yaitu dengan cara bertanya kepada anak, yaitu mengajak anak untuk berdialog, dan motivator bertanya kepada anak apa yang mereka sukai. Selain itu, masuk ke dunia anak tersebut. Apabila telah melakukan semuanya, maka motivator dapat juga bertanya kepada orang tua murid apa yang anak tersebut sukai. Pertanyaan yang terakhir, amati dan pelajari anak murid Bimba A, I, U, E, O, 2, yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing murid. Yang pertama ada Aulia, usia 5 tahun, kesukaan suka warna cerah dan tokoh princess, dan memiliki karakter yang bersemangat dalam kegiatan bermain dan belajar. Yang kedua ada Zahra, usia 6 tahun, menyukai karakter kartun LOL. Dia memiliki karakter yang bersemangat pada kegiatan bermain dan belajar. Yang ketiga ada Bilqis, usia 5 tahun, menyukai kuda poni. Bilqis sendiri memiliki karakter mudah bosan, jadi harus dilakukan kegiatan selingan di setiap proses bermain dan belajarnya. Yang kelima ada Iki, usia 5 tahun. Dia memiliki kesukaan kartun robot atau pedang-pedangan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.